Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya di saluran yang smart untuk pendidikan Indonesia bermutu dan Indonesia sehat. Kali ini saya akan menyampaikan atau berbagi tutorial bagaimana cara membuat soal secara online menggunakan Microsoft Office. Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, jangan lewatkan video ini, tonton terus sampai habis karena bagian yang paling penting dan menarik adalah penutupnya. Baik Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, ketika mau membuat soal secara online maka harus membuka browsernya terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu pilih browser yang paling mudah atau paling gampang dan biasa Bapak Ibu gunakan. Dan kali ini saya menggunakan Google Chrome. Bapak Ibu, setelah terbuka, maka setelah terbuka di address bar ini, kita ketikkan portal.office.com, lalu kita enter. Dan seperti yang lainnya, untuk masuk ke link ini kita harus memiliki akun terlebih dahulu. Dan ini atau kali ini saya akan menggunakan akun yang sudah saya miliki. Ini kita klik di akun yang milik saya atau punya saya ini. Kita klik, kemudian kita masukkan kata sandi untuk akun kita tadi, kemudian klik masuk. Nah, setelah berhasil masuk Bapak Ibu sekalian, kita akan menjumpai tampilan menu seperti yang Bapak Ibu sekalian lihat. Karena kita ingin membuat soal, maka kita pilih yang form. Kita klik, akan muncul tampilan formulir saya, dibagikan dengan saya, formulir, kemudian di bawahnya ada formulir baru dan kuis baru. Karena kembali kita akan membuat soal, maka kita klik atau kita pilih yang kuis baru. Maka akan munculkan menu-menu, bagikan di atas pojok kanan, kemudian ada pertanyaan, kemudian ada tanggapan, dan ada tulisan di sini kuis tanpa judul. Maksudnya ini adalah untuk memberikan judul soal apa yang akan kita buat atau soal apa yang akan Bapak Ibu buat. Misal matematika kelas 8 atau mungkin IPS kelas 9. Dan karena saya latar belakangnya adalah pendidikan bahasa Indonesia, maka di sini akan saya tulis bahasa Indonesia kelas 9. Kemudian setelah itu kita tulis seperti ini. Kemudian kita beri label atau beri deskripsi. Kita beri nama apa? Misalnya ini saya buat latihan ujian, atau Bapak Ibu bisa membuat misalnya soal ujian akhir semester. Terserah Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu silakan Bapak Ibu klik tambahkan baru. Nah, maka akan muncul pilihan teks, penilaian, dan tanggal. Karena kita berharap bahwa apa yang kita kerjakan nanti, yang kita buat ini nanti dikerjakan oleh siswa, maka kita harus minta supaya yang merespon itu ada identitasnya, minimal nama. Maka di sini kita klik teks, kemudian kita tulis nama. Nama ini nanti yang akan menulis adalah siswa-siswa kita atau anak-anak kita yang mengerjakan soal yang sedang atau yang telah kita buat nanti. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu di sebelah kanan bawah ini harus diisi, kita geser, artinya bahwa nama ini harus
diisi oleh semua yang merespon. Setelah itu Bapak Ibu baru mulai membuat soal dengan mengeklik tambah. Tampilannya sama, ada pilihan, teks, penilaian, dan tanggal. Bapak Ibu, kali ini karena saya ingin membuat contoh soal pilihan, maka di sini akan saya klik di pilihan. Kalau teks, maka soalnya nanti yang harus dibuat adalah soal pertanyaan dengan jawaban baik singkat maupun panjang. Ini karena saya ingin memberikan contoh soal pilihan, maka saya klik di sini, Bapak Ibu. Klik. Nah, ini keluar kolom untuk membuat pertanyaan. Kemudian karena soalnya pilihan atau multi choice yang ingin saya buat, maka ada opsi 1, opsi 2. Nah, karena kalau jawabannya lebih dari 2, maka kita tinggal tambahkan tambah opsi. Nah, kita coba untuk membuat soalnya. Nah, ini kita contohkan atau saya contohkan soalnya seperti ini. Kemudian jawabannya sebagai pilihan kita masukkan ke opsi, baik opsi 1, opsi 2 maupun opsi 3. Karena harus dimasukkan, dan Bapak Ibu tidak perlu menambahkan pilihan huruf A, B atau C di depan pilihan jawaban. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah itu silakan di sebelah kanan ini ada kotak, kemudian ada simbol keranjang sampah. Ini maksudnya untuk menghapus ketika kita ada kekeliruan dalam memberikan opsi atau pilihan jawaban. Ini dihapus. Kemudian yang kotak ini adalah untuk memilih dari opsi yang sudah kita berikan itu mana yang jawaban paling benar atau paling tepat. Itu. Ini saya contohkan misalnya biasa ini yang D. Bapak Ibu, setelah ini selesai, jika Bapak Ibu setelah selesainya nanti membuat soal ingin hasilnya diketahui atau dijawab secara otomatis, maka di poin ini harus Bapak Ibu isi. Silakan Bapak Ibu isi berapapun sesuai dengan bobot soal dan jumlah soal yang Bapak Ibu nanti akan buat. Kemudian di sini harus tetap diisi supaya karena kalau tidak menjawab nggak bisa meneruskan. Tuh, setelah ini selesai Bapak Ibu silakan tambah untuk membuat soal yang berikutnya. Lakukan ini seterusnya sampai soal dianggap cukup. Silakan Bapak Ibu membuat soalnya. Jumlahnya disesuaikan dengan alokasi waktunya 10, 20, 30 maupun 40. Ini untuk pilihan ganda. Ini silakan diklik tambah, kemudian nanti muncul pilihan lagi karena kita membuat soal pilihan ganda. Bapak Ibu, setelah kita selesai atau menganggap bahwa soal ini cukup, kita akan bermaksud bahwa soal ini nanti dikerjakan oleh siswa-siswa kita. Maka soal yang sudah kita buat harus kita bagikan. Nah, di pojok kanan atas ada kata bagikan. Kita klik di sini, kita bagikan. Kita bagikan di situ. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, dan silakan Bapak Ibu pilih di sini karena ini ada 2 pilihan. Ini silakan Bapak Ibu pilih yang siapapun yang memiliki tautan ini dapat merespon. Jadi silakan Bapak Ibu pilih yang ini, siapapun yang memiliki tautan ini dapat merespon. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin membagikannya misalnya lewat WA, maka di sini silakan Bapak Ibu klik salin. Nah, kemudian
masukkan lewat WA grup misalnya. Nah, ini saya contohkan kalau saya salin, saya kirim ke anak saya. Nah, ini anak saya. Nah, dengan menyalin atau mengcopy paste ke WA anak saya ini, nanti setelah saya kirim, anak saya ini bisa membuka dan bisa mengerjakan soal yang tadi sudah saya buat. Nah, ini seperti ini. Jika Bapak Ibu tidak ingin mengirim lewat WA, misalnya melalui link Bitly atau GG dan sebagainya, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal menyampaikan saja, silakan anak-anak untuk mengerjakan atau membuka link yang Bapak Ibu sebutkan, kemudian mengerjakan soal tersebut. Bapak Ibu, kalau ini sudah dikerjakan berarti tugasnya sudah selesai. Nah, tentu Bapak Ibu ingin setelah selesai dibagikan, tentu ingin tahu respon atau hasil pekerjaan siswa. Nah, Bapak Ibu, di kanan atas ini ada tanggapan atau respon. Ini bisa Bapak Ibu klik, artinya Bapak Ibu masuk kembali ke link ini, kemudian Bapak Ibu klik. Nah, di tanggapan ini akan munculkan tanggapan. Jadi berapa orang atau berapa siswa yang ingin Bapak Ibu suruh mengerjakan. Kalau 20, maka ketika mengerjakan semua maka di sini akan ada 20. Ketika rata-ratanya juga bisa langsung terlihat, karena tadi kan sudah milih jawaban otomatis. Dan ketika Bapak Ibu ingin menyimpan atau mengambil data yang sudah diisikan atau diisi oleh anak-anak tersebut, maka Bapak Ibu bisa buka Excel-nya. Di sini di pojok kanan bawah, ini ada buka Excel. Nah, silakan diklik buka Excel-nya. Nah, nanti otomatis akan tersimpan di Excel. Demikian Bapak Ibu tutorial kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari Bapak Ibu mulai sekarang kita menjadi guru yang bisa memotivasi, bukan menjustifikasi, menjadi guru yang pandai menginspirasi, bukan membebani, dan pandai berinovasi, bukan membatasi, serta pada akhirnya nanti kita menjadi guru yang pandai memberi solusi, bukan berargumentasi. Tetap semangat untuk pendidikan Indonesia bermutu dan Indonesia sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.